diri menjadi penyebab kematian tertinggi kedua pada kelompok usia 15 sampai 20. Kalian tahu nggak, semua berita ini diakibatkan oleh kecemasan, kurang bersyukur, depresi, hingga berdampak pada gangguan emosi dan mental. Aku, Karisma Wulandari, ingin mengajak teman-teman untuk menghempaskan kegalauan ala stoikisme dan tasawuf Islam. Stoikisme adalah sebuah pemikiran filsafat Yunani kuno yang didirikan di kota Athena oleh Zeno pada awal abad ke-3 sebelum Masehi, yang kemudian dikembangkan oleh Epictetus, Seneca, dan Marcus Aurelius. Aliran filsafat ini mengajarkan mengenai pengendalian diri dengan tujuan, ketenangan, dan kebahagiaan hidup. Pertanyaannya, apakah boleh seorang muslim mengamalkan filsafat ini? Islam tidak melarang seorang muslim untuk bebas berpikir atau berlogika. Namun, hendaknya dalam kebebasan berpikir harus sesuai dengan koridor Islam. Terdapat dalil yang memperbolehkan manusia untuk menggunakan akal dan memahami alam semesta ini, yaitu pada surat An-Nahl ayat 12. So, fine-fine aja jika kita menggunakan ilmu ini untuk mendekatkan diri kepada Allah dan untuk ketenangan hidup kita. Filsafat stoikisme dan ajaran tasawuf Islam adalah dua tradisi pemikiran yang tumbuh pada budaya dan masa yang berbeda. Namun keduanya memiliki beberapa titik temu dan kesamaan, yaitu mencari ketenangan batin dan mencapai kebahagiaan. Terdapat 3 pemikiran stoikisme yang selaras dengan tasawuf Islam yang bisa kita gunakan untuk menghempaskan kegalauan. Yang pertama adalah mengendalikan diri. Dalam stoikisme disebut dikotomi kendali, bahwasannya kita tidak dapat mengendalikan segala hal di luar kita seperti tindakan orang lain, kekayaan kita, kondisi saat kita lahir dan lain sebagainya. Tetapi kita dapat mengendalikan bagaimana kita meresponnya. Dalam tasawuf disebut mujahadah an-nafs atau mengontrol diri. Hal ini mencakup pengendalian hawa nafsu, emosi, dan hal-hal yang nantinya berdampak buruk. Yang kedua adalah mencintai takdir. Para stoik menyebutnya amor fati, belajar untuk menerima takdir apapun yang kita alami, memperlakukan setiap momen dalam hidup kita sebagai sesuatu yang harus dinikmati, bukan dihindari. Dengan demikian, kita akan lebih menerima apa yang terjadi dalam hidup tanpa perlu merasa menjadi manusia yang paling malang di dunia ini. Menghadapi takdir hidup atau menerima qada dan qadar dalam Islam disebut tawakal, yaitu mempercayakan segala sesuatu kepada Allah. Hal ini bukan berarti kita tidak berusaha untuk meraih keberhasilan atau mengatasi masalah. Sebaliknya, tawakal mengajarkan kita untuk berusaha sebaik mungkin, namun tetap menyadari bahwa hasil akhirnya ada di tangan Allah. Yang ketiga adalah kerendahan hati. Para stoik meyakini bahwa mencari kenikmatan dan harta benda tidak akan membawa kebahagiaan yang sejati. Tetapi kebahagiaan itu terletak pada menerima apa yang sudah ada dan tidak mencari hal-hal yang tidak dapat kita kendalikan. Begitu juga dalam tasawuf, kehidupan sederhana dan kerendahan hati dianggap sebagai jalan untuk mencapai kebahagiaan dan kedekatan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itulah 3 prinsip yang bisa kita terapkan, khususnya buat teman-teman yang mempunyai masalah overthinker, cemas akan masa depan, insecure dengan kehidupan orang lain, atau menuntut diri perfeksionis, atau mungkin kompetitif yang berlebihan. Daripada kita mengeluh, lebih baik kita fokus pada lantas apa yang masih bisa kita upayakan untuk memperbaiki keadaan. Sekian dari aku, see you next time with me, Karisma Wulandari. Bye-bye.